Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Nugroho, NIM 20315011618, dan yang di sebelah saya ada adik saya yang bernama Mutiara Bella Dinar yang akan menemani presentasi saya. Saya di sini akan menjelaskan dua materi pada pertemuan 11 dan 12 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen pemasaran yang diajar oleh Bapak Mabdul Muhammad Taufik. Materi pertama, pengertian siklus hidup produk. Pengertian siklus hidup produk atau produk life cycle. Pada prinsipnya, hampir setiap produk di dunia ini mengalami siklus hidup produk, namun jangka waktu siklus hidup produk pada setiap produk tersebut berbeda-beda. Ada yang cepat hilang, ada juga dapat bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Apalagi pada produk-produk yang berorientasi pada teknologi, seperti pada produk-produk elektronik atau ponsel, komputer, televisi. Siklus hidup suatu produk akan semakin terasa. Mungkin banyak di antara kita yang kurang memperhatikannya, namun itulah yang sering terjadi di kehidupan kita. Oleh karena itu, mengerti dan memahami konsep siklus atau produk life cycle ini merupakan suatu produsen untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Pada dasarnya, siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan proses perjalanannya hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkannya kepada pasar atau market, hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar atau market. Siklus hidup produk atau produk life cycle adalah konsep penting yang memberikan suatu pemahaman mengenai dinamika kompetitif dari suatu produk. Siklus hidup produk atau produk life cycle ini yakini suatu grafik yang menggambarkan suatu riwayat produk sejak diperkenalkan ke dalam pasar sampai dan ditarik dari pasar. Siklus hidup produk atau produk life cycle ini adalah suatu konsep yang penting dalam pemasaran dikarenakan memberi pemahaman yang mendalam tentang dinamika bersaing suatu produk. Konsep siklus hidup produk atau produk life cycle dipopulerkan oleh Levitt yang setelah penggunaannya dikembangkan dan juga diperluas oleh para ahli lainnya. Tahapan siklus hidup produk atau produk life cycle. Tahap yang terhadap di dalam siklus hidup produk atau produk life cycle, suatu produk terdapat yang menggolongkannya menjadi introduction, growth, maturity, dan deadline, termination. Sementara itu ada juga yang mengemukakan bahwa keseluruhan tahap-tahapan dalam siklus hidup produk atau produk life cycle itu terdiri atas 1. Introduction atau pioneering, 2. Rapid growth atau market acceptance, yang ketiga slow growth atau turbulence, yang keempat maturity atau saturation, yang kelima deadline atau obsolescence. Walaupun demikian, pada dasarnya yang digunakan ialah pengelolaan ke dalam 4 tahapan yakini, yaitu introduction, growth, maturity, deadline, dan menurut Basu swasta, daur hidup produk itu terbagi menjadi 4 tahap, yakni yang pertama tahap perkenalan atau introduction. Dalam tahap perkenalan, barang mulai dipisahkan ke dalam jumlah yang besar meskipun volume penjualannya lebih sesuai. Barang yang dijual dasarnya barang baru atau yang betul-betul baru, dikarenakan masih berada di tahap permulaan, dan biasanya ongkos yang dikeluarkan ini juga tinggi, terutama biaya
periklanan atau promosi. Promosi dilakukan tersebut memang harus agresif serta juga mengaruh kepada merek penjual. Di samping hal itu, distribusi barang itu juga masih terbatas serta laba yang diperoleh juga masih rendah. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Dalam tahap ini, penjualan serta juga laba akan mengangkat dengan sangat cepat disebabkan permintaan sudah sangat meningkat serta juga masyarakat sekitar sudah mengetahui produk bersangkutan. Maka dari usaha promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut tidak seagresif tahap sebelumnya. Di dalam tahap ini, Lavasing sudah mulai memasuki pasar sehingga terdapat persaingan menjadi lebih ketat. Cara lain yang dapat dilakukan untuk dapat memperluas serta juga meningkatkan distribusinya adalah dengan cara menurunkan harga jualnya. Yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Pada kedewasaan ini, kita semua dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat serta juga pada tahap berikutnya. Tetap dalam tahap ini, laba produsen ataupun laba pengecer mulai turun, persaingan pada harga menjadi sangat tajam sehingga suatu perusahaan perlu memperkenalkan produktivitas dengan kreativitas model yang baru dalam tahap kedewasaan ini. Usaha dalam periklanan atau promosi biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk dapat menghadapi persaingan. Yang keempat, kemunduran atau deadline. Hampir di semua macam jenis barang yang disaksikan suatu perusahaan selalu mengalami kenaikan atau juga persaingan serta juga harus diganti dengan barang yang baru. Dalam tahap kemunduran ini, barang baru harus adalah dipasarkan untuk dapat menggantikan barang lama yang sudah jadul. Walaupun dalam jumlah pesaing sudah berkurang, namun pengawasan biaya menjadi sangat penting disebabkan karena permintaan sudah jauh menurun jika barang yang lama itu tidak segera ditinggalkan tanpa digantikan dengan barang baru. Maka perusahaan tersebut hanya dapat beroperasi di suatu pasar tertentu yang sangat terbatas. Alternatif yang bisa dilakukan oleh manajemen di saat penjualan menurun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperbarui barang. Yang kedua, meninjau kembali serta juga memperbaiki program pemasaran dan juga program produksinya agar lebih efisien. Yang ketiga, menghilangkan ukuran, warna serta juga model yang kurang baik. Yang keempat, mengurangi sebagian jenis barang untuk dapat mencapai laba optimum pada barang yang telah ada. Yang kelima, membuat kreativitas baru. Strategi siklus hidup produk atau produk life cycle. Jika dalam siklus hidup produk life cycle dianggap ialah sebagai nilai strategi dalam suatu perusahaan, maka manajernya tersebut seharusnya bisa menentukan di mana posisi siklus hidup produknya itu identifikasi dalam tahap siklus hidup produk atau produk life cycle. Tersebut dapat ditentukan dengan mengkombinasikan 3 faktor, yaitu menunjukkan ciri status suatu produk serta juga membandingkan dengan pola yang umum. Tahap siklus hidup produk atau produk life cycle dalam suatu produk dapat ditentukan dengan mengidentifikasikan statusnya di dalam market volume, rate of change of market volume. Macam tahap siklus hidup atau produk life cycle. Pada umumnya, siklus hidup produk atau produk life cycle memiliki 4 tahapan, yaitu perkenalan, perkembangan, kedewasaan, dan penurunan. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai keempat tahapan siklus hidup produk. Beberapa strategi umum yang digunakan produsen dalam memasarkan produknya berdasarkan fase atau tahap siklusnya. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Strategi peluncuran cepat atau rapid
Screaming strategi. Peluncuran suatu produk yang pada harga tinggi dengan melalui tingkat promosi yang tinggi. Strategi peluncuran lambat atau slow skimming strategi adalah suatu peluncuran produk baru dengan harga tinggi serta juga sedikit promosi. Strategi penetrasi cepat atau rapid penetration strategi adalah suatu peluncuran produk pada harga yang rendah yang dengan biaya promosi yang besar. Strategi penetrasi lambat atau slow penetration strategi adalah suatu peluncuran produk baru dengan tingkat promosi rendah serta juga harga rendah. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Selama dalam hidup pertumbuhan perusahaan tersebut menggunakan beberapa strategi untuk dapat mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat selama mungkin dengan cara sebagai berikut, yaitu meningkatkan kualitas pada produk dan juga menambahkan keistimewaan pada produk baru serta gaya yang lebih baik. Yang kedua, perusahaan tersebut harus menambahkan model baru serta produk-produk penyerta atau yakini produk dengan berbagai ukuran, rasa, dan lain-lain yang terdapat melindungi produk utama. Yang ketiga, perusahaan itu harus memasuki segmen pasar baru. Yang kelima, perusahaan itu harus meningkatkan cakupan distribusinya serta juga memasuki saluran distribusi yang baru. Yang keenam, perusahaan tersebut beralih dari iklan yang dapat membuat orang menyadari produk atau produk audiences atau advertising ke arah membuat orang menunjuk atau memilih produk Anda. Produk perfect advertising atau perusahaan tersebut menurunkan harga untuk dapat menarik pembeli yang sensitif terhadap suatu harga dan tiap lapisan. Yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Perusahaan tersebut menghilangkan produk yang kurang kuat serta juga lebih berkonsentrasi pada sumber daya pada produk yang lebih menguntungkan serta juga pada produk baru. Dengan memodifikasi pasar mana perusahaan tersebut berusaha untuk dapat memperluas pasar untuk merek yang sudah mapan. Perusahaan tersebut mencoba menarik konsumen yang merupakan ialah sebagai pemakaian produknya. Dengan menggunakan strategi peningkatan keistimewaan atau feature improvement, yakini yang memiliki tujuan untuk dapat menambah keistimewaan baru dan yang memperluas keanekaragaman kemampuan penyajian dan produk. Dengan strategi definisi yang mana untuk mempertahankan produk pasar yang hasil dari strategi tersebut akan memodifikasi baruan dalam pemasaran. Dengan strategi peningkatan mutu yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan suatu produk, misalnya daya tahan, kecepatan, serta juga kinerja produk. Dengan strategi perbaikan model yang bertujuan untuk dapat menambah yang ditarik estetika dalam produk seperti model, warna, kemasan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan take off strategi, di mana merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk dapat mencapai fase penerimaan konsumen yang baru. Strategi ini bisa memperbarui pertumbuhan di saat produk masuk dalam proses kematangan. Yang keempat, tahap penurunan atau deadline. Menambah investasi supaya dapat mendominasi atau juga menempati posisi persaingan yang baik. Mengubah produk tersebut atau juga mencari penggunaan atau manfaat baru dalam produk. Mencari pasar yang baru. Tetap ditingkatkan investasi perusahaan saat ini sampai dengan ketidakpastian dalam industri dapat diatasi. Mengurangi investasi pada perusahaan dengan secara selektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan. Dengan
strategi untuk dapat mewujudkan pengambilan uang tunai dengan secara cepat dengan meninggalkan bisnis tersebut serta juga menjual aset perusahaan. Strategi ekstensi atau perpanjangan untuk mempanjang umur produk. Strategi-strategi yang sering dilakukan oleh produsen agar memperlambat produknya memasuki tahap penurunan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, periklanan. Mencoba untuk menambah penggunaan baru dan berusaha meninggalkan pengguna lama. Yang kedua, menurun harga, berusaha untuk menarik pelanggan baru. Yang ketiga, pengambilan nilai atau adding value, menambahkan nilai baru pada produk saat ini. Contohnya, menekan umur WiFi pada kamera. Yang keempat, menjalani pasar-pasar baru, mencoba menjual produk ke luar negeri. Yang kelima, memperbarui kemasan, menggantikan kemasan pada produk dengan warna yang lebih cerah dan segar. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu komunikasi pemasaran atau bahasa Inggrisnya marketing communication. Adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membentuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran bagi konsumen dapat memberitahu atau memperhatikan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa sesuatu produk digunakan oleh orang macam apa serta di mana dan kapan. Komunikasi pemasaran berkontribusi pada ekuitas merek dengan menanamkan merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek serta mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. Dua unsur pokok dalam komunikasi pemasaran yaitu yang pertama, komunikasi proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau antara organisasi dengan individu. Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang merupakan gagasan atau informasi pengiriman melalui suatu media kepada penerima agar mampu memahami maksud pengirim. Yang kedua, pemasaran sekumpulan kegiatan di mana perusahaan atau organisasi jalannya mentransfer nilai-nilai atau perekrutan informasi produk, jasa, dan ide antara mereka dengan pengalamannya. Baruan komunikasi pemasaran terdiri dari 8 model komunikasi utama, yaitu yang pertama, iklan adalah struktur informasi dan susunan komunikasi dan personal yang dibiayai oleh bersifat persuasif dan promosi tentang produk, jasa, atau ide oleh sponsor yang teridentifikasi melalui sebagai macam media. Yang kedua, promosi penjualan berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Yang ketiga, cara dan pengalaman kegiatan pengalaman yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas, beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Yang kelima, pemasaran langsung, melalui surat, telepon, fax, email, atau internet secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan. Yang keenam, pemasaran kegiatan yang program online yang dirancang untuk pelanggan dan secara langsung untuk tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra dan menciptakan penjualan produk dan jasa. Yang tujuh, pemasaran dari untuk komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman pembeli atau menggunakan produk atau jasa. Yang terakhir, penjualan personal yang bukan dengan suatu pembeli untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan mengadakan pesanan. Makro proses komunikasi. Model makro adalah model komunikasi yang terdiri dari 9 elemen. 2 elemen sebagai pihak utama yaitu pengiriman dan penerima. 2 elemen lainnya memperkenalkan alat komunikasi utama yaitu pesan dan media. 4 elemen memperkenalkan fungsi komunikasi utama yaitu penyediaan respon atau umpan balik. Elemen terakhir pada gangguan yang dapat menggunakan proses komunikasi. Model mikro, respon konsumen. Model mikro komunikasi pemasaran berkonsentrasi pada respon komunikasi konsumen terhadap konsumen. Ada 4 model. Hierarki respon baik yaitu
AIDA, pengenalan inovasi, adopsi, dan komunikasi semua model mencerminkan bahwa pembeli akan tahap konflik efektif dan perilaku. Kesadaran jika sebagian besar konsumen sadar menyadari produk, tugas komunikator adalah membangun kesadaran dengan memperkenalkan produk dengan informasi awal seperti nama produk. Pengetahuan informasi lebih dalam mengenai produk konsumen. Seseorang mungkin memiliki kesadaran tetapi tidak tahu banyak tentang produk. Pengetahuan sangat penting untuk diberikan kepada sasaran agar informasi yang dimiliki tentang produk menjadi lengkap. Rasa suka jika konsumen sasaran mengetahui merek apa yang mereka inginkan tentang merek tersebut. Dalam hal komunikasi harus bisa membagikan rasa suka konsumen sasaran terhadap produk. Preferensi konsumen sasaran mungkin menyukai produk tetapi tidak lebih baik dibandingkan produk lain. Komunikator harus berusaha membangun preferensi konsumen dengan membandingkan kualitas, nilai, kinerja, dan fitur lain terhadap pesaing. Keyakinan komunikator harus membangun dan memperkuat keyakinan dan minat konsumen sasaran untuk membeli. Pembelian konsumen sasaran memiliki keyakinan dan minat yang kuat, namun tidak cukup tergerak untuk membeli. Komunikator harus mengarahkan konsumen agar mengambil langkah terakhir untuk membeli dengan cara menawarkan produk dengan harga terjangkau, menawarkan premi, atau memberikan konsumen mencoba produk. Mengembangkan komunikasi efektif. Ada 8 langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, mengidentifikasikan pemirsa atau konsumen sasaran, pembeli potensi produk perusahaan, dan menetapkan target konsumen. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi, kebutuhan, kategori, kesadaran, merek, sikap mereka, maksud pembelian mereka. Yang ketiga, merancang komunikasi strategi pesan, strategi kreatif, sumber pesan, dan adaptasi global. Yang keempat, memilih saluran komunikasi pribadi. Dua orang yang lebih berkomunikasi tetap membuka antara seseorang dengan permisah melalui telepon atau melalui email. Saluran komunikasi yang diarahkan ke lebih dari satu orang dalam meliputi media dan pengalaman serta hubungan masyarakat. Yang pertama, mengerahkan total anggaran komunikasi pemasaran, metode terjangkau, metode presentasi penjualan, metode komutatif, metode tujuan dan tugas. Yang kedua, memutuskan bahan komunikasi pemasaran atau marketing mix. Yang keempat, mengatur hasil komunikasi, mengatur dan terhadap konsumen sasaran dan umpan balik yang diterima. Mengelola proses komunikasi pemasaran, terintegrasi dengan media, mengimplementasikan IMC atau Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.